Selamat pagi teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Kadek Wiradi Saputra, NIM 1815051033. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan source code dan juga mendemokan hasil proyek UTS yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web lanjut. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya ya sedikit. Di video ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama ada tentang menjelaskan bagian-bagian dari web adminnya. Setelah itu saya akan mendemokan, dan terakhir saya akan menjelaskan alur kerja dan juga source code dari web admin tersebut. Seperti itu. Yang pertama kita buka dulu text editornya. Kita sudah ketikkan PHP Artisan di sini ya. Kita akses dulu dengan ini, bisa saja dengan ini klik akan menuju ke arah browser kita. Nah, setelah itu dia akan terbuka halaman welcome untuk Laravel website admin tersebut. Di sini sudah disuguhkan dengan sekedar tulisan ya. Selamat datang di web penataran kegiatan, seperti itu. Nah, di pojok kanan ini ada namanya menu login dan register. Ini dibuat dengan autentikasi dari Laravel itu sendiri. Bagaimana cara membuat? Itu dibuat dari ini. Install dulu di bagian documentation, cari di bagian security authentication, cari di bagian install dulu Composer require Laravel UI-nya. Setelah itu ketikkan PHP Artisan UI view out-nya, seperti itu. Nah, setelah kita migrasi untuk ke dalam database-nya, database di PHP MyAdmin-nya secara otomatis itu akan terisi di bagian root-nya. Dan ini di bagian controller-nya ini otomatis terisi setelah kita menginstal itu, mengetikkan authentication-nya. Setelah itu kita akan di bagian root-nya secara otomatis setelah kita migrasi dan juga pernah login ke form admin sebelumnya, otomatis ini akan terbuat seperti itu. Sini. Ini untuk routes dari adminnya, login dan registernya, seperti itu. Setelah itu ada yang di sini di welcome ini secara otomatis ini akan home, login, register ya, seperti itu. Secara otomatis dia akan terisi karena terbuat di sini karena sebelumnya kita sudah pernah buat dan login seperti itu. Di sini ada register di bagian passwordnya saya pakai hash karena untuk supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti mudah dihack gitu, karena hash itu kalau di base datanya, kalau di passwordnya dia akan teracak seperti itu. Nah, saya tunjukkan seperti ini. Saya buka dulu PHP Artisannya, PHP MyAdmin-nya. Nah, di bagian ini sudah di bagian authentication-nya. Kita coba ke bagian, nah seperti ini. Ini ada yang namanya saya buat nama database-nya dengan DB kegiatan, seperti itu. Nah, di bagian user, setelah kita di bagian form registrasi passwordnya ini menggunakan hash. Kenapa? Karena lebih aman supaya kodenya diacak itu, supaya orang tidak mudah menghack password kita di dalam database tersebut, karena lebih aman hashnya daripada metode shell seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman browser. Nah, di halaman ini ada yang namanya login dan register, seperti itu. Nah, form untuk register ini dibuat dari halaman ini dibuat dari tampilan template di app layarnya, khusus untuk tampilan loginnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Ini saya ambil dari sini, seperti itu. Nah, setelah itu ini template parent-nya yang ada khusus untuk form loginnya, registernya. Nah, seperti itu. Nah, di bagian ini ada yang namanya session untuk autentikasi login ke dalam web adminnya, seperti itu. Nah, setelah itu karena saya sebelumnya sudah pernah daftar di sini, jadinya tidak perlu buat lagi ya, langsung saja kita login seperti itu. Saya masukkan email dan passwordnya dulu. Nah, seperti itu. Ini login. Nah, di
sini ada yang namanya session. Nah, ini untuk halaman kita bisa mengakses admin dari view beranda dan kegiatannya seperti itu. Yang saya maksud session untuk login dan register seperti ini. Ketika kita mengetikkan ini kegiatan seperti itu, dia akan dialihkan untuk ke menu login, karena kita harus sebelum masuk ke dalam web adminnya kita harus login terlebih dahulu. Beda dengan daftar anggota di kegiatannya untuk diperuntukkan untuk umum. Jadinya ini tidak bisa diakses oleh orang sembarangan kecuali user atau adminnya sendiri. Nah, kita akan dialihkan ke sini ke form loginnya untuk login terlebih dahulu. Nah, itu yang saya maksud dengan session authentication-nya seperti itu. Nah, beda dengan kegiatan. View kegiatan atau halaman kegiatan ini dibutuhkan untuk daftar ini dibutuhkan untuk daftar anggota di setiap kegiatannya. Ini bersifatnya umum, bisa diakses oleh banyak user seperti itu, makanya tidak perlu yang namanya session login atau register seperti itu. Nah, kita masuk coba ya ke dalam tampilan adminnya. 1, 2, 3, 4, seperti itu. Nah, di video berandanya ini ada yang namanya navbarnya. Ini berisi menu-menu yaitu beranda, data kegiatan, dan ini khusus untuk akun saya seperti itu. Nah, di tulisan ini ada yang namanya, ini saya pakai Jumbotron dari Bootstrap 4-nya ya, yang terbaru untuk ini tampilan ini. Ini ya ada namanya tulisannya Hello Wira. Ini Wira ini secara otomatis kita setelah daftar di register di form adminnya form registernya tadi, secara otomatis si user ini akan, siapa yang login itu yang ditampilkan namanya seperti itu dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya di form register seperti itu. Ini maksud saya di beranda. Nah, di sini dia akan di echo berdasarkan nama usernya yang login tersebut. Nah, seperti itu. Ini menggunakan Jumbotron ya dari Bootstrap-nya, Bootstrap 4-nya sendiri. Saya menggunakan template dari bapaknya sendiri ya, karena lebih simpel kelihatannya. Nah, seperti itu. Di dalam data kegiatan ini, beranda ini ada beranda dan ada juga data kegiatan. Ini menggunakan request yang aktif, maksudnya begini. Di sini kita cari bagian welcome, bagian mainnya. Nah, maksud saya yang tadi itu ada yang aktif tadi. Ini ketika ini maksudnya request segment, ketika ada yang mengklik halaman itu, hanya halaman itu saja yang aktif seperti itu. Jika kita mengklik halaman beranda, hanya halaman beranda saja yang aktif seperti itu. Jika mengklik halaman kegiatan, hanya halaman kegiatan itu yang aktif seperti itu. Itu maksudnya request segmentnya itu seperti itu, seperti ini. Nah, ini kalau saya klik halaman data kegiatan, hanya ini saja yang aktif seperti itu. Nah, di data kegiatan ini saya akan jelaskan sedikit tombol-tombol data tabelnya seperti itu. Di sini ada namanya tombol tambah data, tombol ubah status, detail, dan hapus. Nah, saya akan jelaskan nanti. Ini saya bahas dulu data tabelnya. Di data table ini sudah simple, sudah disiapkan oleh bapaknya dari URL-nya, URL link data table-nya sendiri seperti itu di Jumbotron-nya. Maksud saya di Bootstrap-nya langsung yang disediakan oleh bapaknya sendiri, sudah di URL-nya kita bisa download langsung seperti itu. Ini secara tidak manual lagi ya, karena ini secara otomatis terisi ketika kita copy paste kodenya dari website URL data table-nya dengan Bootstrap-nya tersebut. Fungsinya sudah lengkap sih. Ini ada pick halaman untuk kalau data table ini banyak, maka akan data table ini akan dialihkan ke halaman berikutnya seperti itu. Ini dan next-nya seperti itu. Ini ada pick section, pick yang dialih, pick khusus pick, ini banyak picknya. Nah, di sini ada menu searching seperti itu, searching untuk nama kegiatan tersebut. Untuk menu searching ini juga bisa men-sorting ya.
Kalau kita ketik i, sebenarnya hanya i saja yang, nah ketika kita ketik kita hanya in saja yang dicari. Ini sebenarnya dua fungsinya nih, searching sama sorting seperti itu. Nah setelah membahas ini atau tabelnya ini, kita bahas yang ini, tombol tambah data kegiatannya. Di bagian tombol tambah kegiatannya, jika tombol ini diklik, dia akan menuju ke halaman form khusus tambah kegiatan. Supaya kita isi dulu ya tombol tambah kegiatan, form tambah kegiatannya seperti itu. Nah ini menggunakan date picker ya, nanti saya akan jelaskan date pickernya. Kita random aja, kita pakai jumlah kuota yang disediakan. Nah ini menggunakan flash message dari ketika form tambah kegiatan data itu berhasil ditambahkan seperti itu. Nah ini sudah ada datanya. Nah saya akan jelaskan di bagian tombol tambah data tadi. Itu ada di bagian kegiatannya ini. Nah ketika kita mengklik tombol tadi, dia akan dialihkan ke halaman form untuk pendaftaran kegiatan seperti itu. Nah ikon tambah tadi saya menggunakan ini kelas first seperti itu. Nah ini untuk ada namanya session untuk menampilkan URL sukses seperti itu ketika tambah data kegiatan berhasil seperti itu di sini. Nah itu seperti itu. Ini menggunakan if session ya. Nah di bawahnya ada yang namanya ini saya forage ini kegiatan variable KGT seperti itu. Di sini ada loop iteration, maksudnya loop iteration ini untuk mengurutkan lagi biar tidak menggunakan for. Ini milik Laravel sendiri ya, khusus untuk Laravelnya sendiri seperti itu. Ini supaya mudah mengurutkan seperti ini, supaya otomatis ya tidak menggunakan for lagi. Nah ini seperti itu. Nah di sini ada yang tadi tombol-tombol yang tadi, ini tombol ubah status, detail hapus saya menggunakan btn primary. Nah ini untuk detailnya saya menggunakan btn warning, saya menggunakan btn danger seperti itu. Ikon-ikonnya ini kelasnya yang ikon ubah status, detail dan hapus seperti itu. Nah setelah itu klik maksud saya, dia akan diarahkan ke form untuk kegiatan, pendaftaran kegiatan melalui routes dengan URL yang telah tadi. Setelah kita mengklik form ini, dia akan mengirimkan URL ke routes tambah kegiatan dengan method post. Kenapa method post? Karena supaya lebih aman ketimbang method get seperti itu. Kalau method get kita URL-nya akan kelihatan dia seperti itu. Nah setelah maksud saya ini adalah form untuk mengisi form kegiatan tadi seperti nama kegiatan. Ini menggunakan validation ya, supaya kalau ini tidak terisi dia akan muncul otomatis ini. Nah seperti itu. Jika sudah mengisi semuanya, dia akan otomatis muncul zip ini seperti itu. Di sini di bagian tanggal kegiatan kita menggunakan namanya date picker. Dia ada di mainnya, di bootstrapnya sini. Nah ini date pickernya, saya pakai bootstrap 4 nya. Kita ke form kegiatan lagi. Nah setelah itu mengisi semuanya, setelah terisi dimulai dari nama kegiatan, tanggal kegiatan, jumlah daftarnya atau kuotanya sendiri kan. Ketika ini di submit, dia akan menuju ke bagian routes-nya dengan method post. Itu dikirimkan URL-nya ke routes dengan method post. Kita cari route-nya. Nah setelah itu kita buka root-nya dulu. Nah di sini ada yang namanya routes untuk tambah kegiatan yang akan dikontrol oleh admin controlnya dengan prosesannya, metode pemrosesannya itu input kegiatan seperti itu. Kita buka admin controllernya ya. Admin di sini menggunakan ini adalah metode dengan metode
metode public function khusus form kegiatannya itu sendiri. Nah, ini ketika kita sudah memasukkan data, ini adalah metodenya ya, metode, dan ini parameter, dan ini inisialisasi atau variabel untuk inisialisasi menampung dari nilai yang kita masukkan, data yang kita masukkan. Nah, nama diisi oleh nama, tanggal ditampung oleh tanggal, kota ditampung oleh kota. Nah, untuk inisialisasi default awal dengan jumlah kuota yang disediakan, saya pakai sisanya 0. Ini untuk ini inisialisasi awal 0 dari 3 kuota yang disediakan, seperti itu. Nah, ketika ini sudah terisi, dia akan diinsert, dimasukkan ke database, ke dalam tabel kegiatan seperti itu. Nama yang dimasukkan ke dalam nama, tanggal dimasukkan tanggal, kota dimasukkan dalam kota, sisa dimasukkan dalam sisa. Setelah ini berhasil, dia akan menampilkan session alert sukses dengan flash message data kegiatan berhasil ditambahkan. Setelah itu dia akan di-redirect ke kegiatan, halaman kegiatan itu lagi. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tambah form, tambah kegiatannya dan juga flash message data kegiatannya. Nah, setelah itu ada yang namanya show yang di bawahnya tadi, metode untuk show dari data kegiatan ini. Nah, ini metode public function show ini khusus untuk memanggil data yang ada di data kegiatan untuk ditampilkan ke data kegiatan. Semua data kegiatan akan ditampilkan di sana. Di sini menggunakan public function show atau metodenya di sini. Nah, seperti itu. Ini untuk menampilkan ini, untuk mengambil seluruh data kegiatan di dalam database untuk menampilkan di halaman kegiatan, seperti itu. Nah, setelah selesai itu, kita ke bagian kuotanya di sini. Kita ke bagian ubah status dulu. Bagian ubah status, jika tombol ini diklik maka ditutup, maka kita tidak akan bisa mendaftar di kegiatan tersebut. Nah, saya contohkan di sini. Nah, depannya kita yang tadi apa yang ditutup tuh? Di integer ditutup. Sumpama kita daftar ya, asal-asalan. Nah, ini tidak bisa diklik. Kenapa begitu? Nah, saya akan jelaskan seperti itu. Ini kita ke kegiatannya dulu, kegiatan biar dari awal. Ini kegiatannya. Jika ubah status ini diklik, dia akan menuju ke roots yang namanya status. Roots. Nah, roots bagian status ini berdasarkan ID yang dari kegiatan itu, diubah statusnya seperti itu, dan akan diatur oleh admin controllernya dengan diproses dengan metode yang namanya metode status. Kita buka admin controllernya di mana? Ini admin controller ini hanya untuk pengelolaan untuk admin saja, seperti itu, tidak untuk semua. Bagian ubah status, kita cari metode yang namanya ubah di sini, ubah status. Di sini ada metode yang namanya public function status berdasarkan ID dari kegiatan tersebut, di mana data table yang ada berdasarkan ID tersebut akan diambil berdasarkan ID dari kegiatan itu untuk diubah statusnya, seperti itu. Di sini saya menggunakan array untuk kegiatannya, statusnya, karena ini dua, ada tutup dan buka. Saya menggunakan duanya ini. Ini ada kondisi if saya pakai untuk ubah statusnya. Jika statusnya sama dengan buka atau dibuka, maka data table kegiatan itu berdasarkan ID-nya akan diupdate. Jika ini diklik, maksudnya dalam keadaan buka statusnya, jika ini diklik, maka di dalam data table itu akan diupdate berdasarkan ID kegiatannya menjadi tutup. Nah, else ketika di tombol tutup itu statusnya diklik lagi menjadi buka, maka di tabel kegiatan ini berdasarkan ID kegiatannya akan diupdate di dalam database-nya statusnya dan menjadi buka.
Nah setelah itu akan di redirect di dalam kegiatan, di view kegiatan atau tabel kegiatannya, itu seperti itu. Nah seperti itu kurang lebih untuk ubah statusnya. Nah untuk penambahan kuota ini, untuk daftarnya ini khusus untuk yang namanya daftar anggota ini saya akan jelaskan. Nah ketika kita mendaftar ini, daftar anggota khusus untuk kegiatan ini akan diarahkan ke roots dan diproses di metodenya seperti itu. Ini untuk view untuk daftar anggota formnya maksudnya. Nah ini menggunakan parent dari mainnya, semua pakai mainnya, kecuali form adminnya tadi saya menggunakan lagi dari app blade PHP nya. Ini semua menggunakan parent dari mainnya yang ini. Di sini ini menggunakan konsep inheritance ya, dengan section saya beri judul daftar anggota kegiatan. Nah seperti itu. Nah di sini ada namanya kondisi session untuk daftar anggota ya. Ketika sessionnya berhasil, dia akan menampilkan error daftar, maksudnya daftar anggota di setiap kegiatan berhasil, dia akan menampilkan error sukses seperti itu. Dia akan menampilkan session error sukses dan berhasil itu maksudnya. Nah ketika kuota dari yang disediakan oleh kegiatan itu sudah penuh dan kita mencoba untuk mendaftar lagi, dia akan menampilkan session toilet gitu, karena kuota yang telah kita sediakan sudah penuh dan kita tidak bisa mendaftar lagi. Seperti ini maksud saya. Nah sebelumnya kita daftar di bagian ya sudah penuh tadi, bagian sepak bola. Nah ini masalah sukses dengan ini flash message. Nah terus sudah penuh seperti itu. Ini untuk kuotanya untuk ini. Nah karena sudah penuh dia kuotanya disediakan. Nah ini setelah ini ada form untuk mengisi data diri kita. Ini mahasiswa, ini menggunakan validation juga, menggunakan validation supaya mudah. Jika ada yang belum terisi, dia akan muncul tulisan seperti ini. Nah seperti itu. Ini juga ada program studi, semua menggunakan validation ya. Nah khusus untuk ini press is words ini khusus untuk itu untuk kegiatan datanya, statusnya maksud saya. Khusus untuk statusnya, ketika tadi kita mengklik statusnya tadi berdasarkan ID tadi, maka menjadi option yang kita klik data kegiatannya berdasarkan ID, dia akan di disable itu maksudnya, tidak bisa dipilih maksudnya seperti itu. Nah jika kita buka statusnya, dia akan berdasarkan ID kegiatan yang kita pilih, dia akan bisa dipilih lagi ketika statusnya dibuka seperti itu di bagian form kegiatan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah ketika ini sudah berhasil diisi semua, dia akan diarahkan ke dalam dikirim ke dalam roots dengan proses mendaftar dengan metode post seperti itu. Ini untuk anggota ya, daftar kegiatan anggotanya, dia akan diarahkan ke roots dengan proses daftar. Ini rootnya untuk pendaftaran anggotanya, dengan dia akan dilempar ke web controllernya dengan diolah di sana dengan metode proses daftar. Nah seperti itu. Kita cari controllernya nih. Nah seperti ini. Ini adalah metode khusus untuk proses daftar anggota seperti itu dengan parameter request, dan ini adalah inisialisasi dari penampungnya, variabel penampung. Ini diisi name, nama diisi name, nama diisi nama, prodi pilih kegiatan, diisi pilih kegiatan.
Setelah itu berhasil, dia akan jika ini untuk proses daftarnya, dia akan diambil ketika sudah daftar submit, dia akan otomatis ke dalam dibawa ke dalam data table anggotanya seperti itu. Nah, di sini karena sudah isi ini berdasarkan ID, pilih kegiatan. Ini pilih kegiatan ini berdasarkan ID-nya ya, yang dipilih seperti itu. Diambil dari data table kegiatannya. Di sini juga menggunakan array karena ini ada perhitungannya untuk jumlah ini, untuk jumlah kuota yang disediakan seperti itu. Di sini menggunakan kondisi if, jika sisa lebih dari sama dengan kuota, ya sessionnya akan menambahkan flash message violet yang tadi karena kuotanya sudah penuh seperti itu, dan alert violet dan flash message-nya pendaftaran sudah penuh seperti itu. Dia akan redirect ke daftar lagi dan suruh mendaftar kegiatan yang lain seperti itu. Dan ini untuk else-nya, jika kurang dari gininya kuota yang disediakan, dia akan boleh mendaftar dan kita boleh masukkan data diri kita seperti itu. Nah, ketika itu sudah bisa didaftar di kuota yang disediakan, dia akan dimasukkan datanya ke dalam tabel anggota di dalam database seperti itu. Ini yang di sini nama prodi kegiatan ID berdasarkan ID yang dipilih tadi. Nah, khusus untuk row dalam tabelnya ini, di mana kegiatan ID-nya ini akan diambil seperti itu. Ini untuk menghitung jumlah dari setiap anggota yang mendaftar di kegiatan tersebut seperti itu. Ini akan otomatis menghitung, seumpama kita mendaftar di sini di integer, dia akan bertambah lagi 1 seperti ini. Kita coba kita daftar sini ya. Nah, kita ubah dulu statusnya, kita coba mendaftar di integer. Kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini berhasil ya. Nah, dia akan otomatis menambah 1. Nah, di dalam row ini, baris ini, row ini, dia secara otomatis menambah lagi 1 dengan kuota yang setelah disediakan 3 itu. Ini dia akan terus bertambah berdasarkan ID dan kegiatan yang dipilih seperti itu, dan akan diupdate ke dalam database-nya di dalam tabel kegiatan berdasarkan ID dan juga perhitungan dari sisa jumlah anggota yang dipilih tadi seperti itu. Ketika berhasil daftar di kegiatan tersebut, dia akan menampilkan session flash dengan arah sukses dan flash message pendaftaran berhasil. Nah, setelah itu dia akan di-redirect lagi ketika ingin daftar. Ketika hendak lagi daftar, maksudnya dia akan di-redirect ke daftar seperti itu, form daftarnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini untuk detail ya, saya jelaskan detail, hapus lagi. Ini untuk ketika detail ini diklik, nah seperti itu, dia akan menampilkan form dari detail halaman yang mendaftar seperti itu di kegiatannya seperti ini. Ini ya nama kegiatannya integer, ini yang anggotanya yang mendaftar seperti itu. Di situ ada bagaimana cara kerjanya, saya akan jelaskan. Kita coba cari yang di view-nya detail kegiatannya. Nah, seperti itu. Jika tombol yang detail tadi diklik di view kegiatan di halaman kegiatan tadi, dia akan mengarahkan ke form ini, form data detailnya seperti itu. Ini maksud saya. Jika ini diklik, tombol ini diklik di detailnya, dia akan diarahkan ke form detail dari ini, view ini seperti itu. Ini menggunakan parent dari template dari mainnya juga dengan section judulnya daftar anggota kegiatan seperti itu.
Ini var kegiatan ini berdasarkan nama yang akan diecho di detail kegiatannya, nama kegiatannya itu seperti itu. Var kegiatan nama. Nah, seperti itu. Di sini juga menggunakan loop iteration ya. Nah, di sini untuk nomornya supaya mudah, luar bodoh tidak menggunakan for lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Jika tombol itu diklik, dia akan ada apa rootsnya yang akan mengontrolnya dengan metode detail. Nah, sini dia URL tadi akan dikirim sini detail berdasarkan ID kegiatan dengan admin controller dan proses di metode yang namanya metode detail seperti itu. Di sini metode detail. Nah, di sini ini metode public function detail berdasarkan ID kegiatannya ya. Dimana anggotanya akan diambil berdasarkan ID dari ID kegiatannya yang dipilih sebelumnya itu, yang didaftarkan, yang mendaftar di kegiatan tersebut berdasarkan ID yang anggota yang ID kegiatannya berdasarkan anggotanya itu akan diambil juga. Ini untuk kegiatannya dari tabel kegiatan, dimana ID-nya harus sama dengan ID kegiatannya, ID anggotanya yang dipilih tadi. Kemudian akan diambil data-datanya, diambil data tabelnya, kemudian akan di return view ke dalam view detailnya seperti itu. Ini untuk anggota yang for anggotanya, data anggotanya ini ya, variabel penampungnya. Ini untuk kegiatannya seperti itu. Nah, setelah itu ada yang namanya ini tombol kembali tadi itu ada di detailnya, saya buat sendiri. Tombol detailnya tadi mana ya, detail bagian sini. Ini saya pakai beta yang sukses untuk tombol kembali ke halaman kegiatan seperti itu. Di sini ada yang namanya tombol start hapus seperti itu, hapus. Nah, hapus ini jika ini diklik, dia akan mengarah ke rootnya bagian hapus seperti itu. Nah, kita cari rootnya bagian hapus. Nah, ketika kita mengklik tadi tombol hapus itu, dia akan diarahkan ke ini berdasarkan ID-nya yang dihapus ya, ID dari kegiatannya dan juga anggotanya, tidak hanya satu aja. Ini akan dilempar ke admin controller dan diproses di metode yang namanya metode delete seperti itu. Kita cari metode delete. Metode delete. Nah, ini adalah metode untuk public function delete berdasarkan ID-nya yang akan dihapus. Di sini tidak hanya kegiatan saja nih ya, melainkan juga anggota-anggota yang mendaftar di kegiatan tersebut seperti itu. Di sini berdasarkan ID yang dihapus ya, ID kegiatannya dan juga ID dari anggotanya juga di delete. Nah, ketika sessionnya berhasil di delete, dia akan mengamankan flash message data kegiatan berhasil dan alert sukses seperti itu. Kemudian setelah dia berhasil, dia akan return redirect ke dalam halaman kegiatan lagi. Nah, contohnya seperti ini. Jika ini diklik, nah dia akan menampilkan flash message dan alert berhasil bahwa data kegiatan tersebut berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi data-data kegiatan yang tadi, yang daftar kegiatan yang mendaftar itu dia ditampung di sini dalam database-nya. Ya, ini untuk kegiatannya yang daftar kegiatannya di sini tabelnya. Ini untuk anggotanya berdasarkan ID kegiatannya seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya session untuk logout dari halaman ini adminnya. Ketika ini diklik, dia akan mengarah ke tampilan view welcome sebelumnya seperti itu. Nah, dia akan mengarah ke sini. Itu ada namanya session untuk logout dari authentication Laravelnya itu sendiri seperti itu. Nah, sekian demo dan juga penjelasan sedikit source code. Semoga penjelasannya benar dan juga bermanfaat. Jika ada salah kata dan juga
materi yang belum saya jelaskan, source code yang saya jelaskan mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Sekian.